Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom semuanya. Yes, God is good ya. Hari ini kita mau menikmati Tuhan. Menjelang Natal, mari bangkitkan semangat kita, bangkitkan roh kita. Pastikan engkau antusias menyambut Natal, menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Meskipun mungkin Natal tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kita mau bersyukur pagi hari ini bahwa kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kita masih menikmati Natal. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau. Kami rindu berada di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus.
Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan Engkau. Kami rindu untuk memuliakan Engkau. Kami rindu bersuka cita, bersorak-sorai bersama dengan para malaikat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Layakan kami untuk kami boleh bersehati dengan Engkau, sehidangan dengan Engkau. Layakan kami untuk kami boleh Tuhan izinkan duduk semeja denganmu Tuhan, menikmati kasih karunia yang Tuhan sediakan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali shalom Bapak Ibu Saudara. Baik, ini luar biasa ya. Haleluya. Kerinduan setiap kita bahwa kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Amin. Seberapa banyak yang menikmati anugerah Tuhan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, mari kita minta supaya hati kita dipenuhi dengan sukacita baru. Kita surga berteman. Kita surga berteman. Baju baru kah? Sepatu baru kah? Udah gak zaman kita seperti itu ya. Pagi hari ini ketika kita melihat pohon Natal ini, ketika kita menyanyikan pujian ini, mari jadikan pujian ini sebagai doa. Di tempat lain di Jakarta sudah mulai lockdown dilakukan berkala. Kita bersyukur hari ini kita pasti bisa menikmati Natal. Amin. Kita surga bergema di Sukabumi, di Indonesia, di bangsa-bangsa. Surga bergema. Oh,
di hatimu. Sudah lahir loh Yesus di lahirmu. Di lahir. Bukan di rahimmu ya, laki-laki tidak punya rahim, di hatimu. Di hatimu. Amin. Coba tanyakan kan, sudah lahir belum Yesus di hatimu? Atau Yesus hanya lahir ketika Desember aja? Kita nggak mau jadi Kristen-Kristen seperti pohon Natal ya, yang datang ibadah, datang sama Tuhan ketika Desember aja. Hati kita harus selalu lahir baru, hidup kita harus selalu lahir baru. Amin. Amin. Kami tahu kok Allah Immanuel, Kau Allah yang beserta kami Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Engkau cahaya hidup kami Tuhan. Engkau kekuatan dan pengharapan kami Yesus. Saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami menyatakan bahwa Kau Allah Immanuel, Kau Allah beserta kami Yesus. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya
selalu bersama dengan kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami menikmati setiap pujian. Kami juga percaya Engkau menikmati setiap pujian kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih. Kami akan siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya setiap perkataan adalah berkat. Itu sebabnya kami mau terima dengan sukacita setiap perkataan yang diucapkan oleh hamba-Mu Tuhan. Sekali lagi, kami siapkan hati kami. Kami tidak izinkan satupun kuasa untuk mencuri kemuliaan Allah, mencuri kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Engkau Allah kiranya membentengi setiap hati dan pikiran kami pagi hari ini. Kami fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah dan menikmati kemurahan Tuhan. Dia adalah Allah Immanuel. Saudara merasakan benar-benar Tuhan beserta saudara semua. Amin. Amin. Saudara gak kerasa ya, 6 hari lagi kita masuk di tanggal 25 Desember ya. Gak kerasa juga 1 tahun kita akan lewati lagi 2021. Sebentar lagi akan dilewati ya. Banyak hal yang terjadi di hampir 2 tahun ya kita mengalami pandemi, khususnya di Indonesia. Tetapi saya lihat benar-benar lagu pujian tadi boleh menggugah saya dan mengingatkan saya bahwa Allah tetap beserta kita semua. Apapun keadaannya, Allah tidak pernah meninggalkan. Bahwa dikatakan Dia menguatkan kita. Ya, ketika kita mau berserah dan tetap percaya kepada Tuhan, kita percaya ya bahwa Dia yang senantiasa membimbing kehidupan kita ya. Biarlah kiranya di Natal tahun ini juga, tadi WL juga mengingatkan atau sempat bicara bahwa kita lalui dengan sukacita. Saya juga nggak tahu apa yang sedang dihadapi saudara semua, tantangan mungkin banyak, masalah banyak, tetapi kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Walaupun keadaan saat ini tidak berubah banyak saudara ya, dan kita dengar katanya ada varian yang lain gitu, tetapi itu nggak boleh maksudnya mengeram di pikiran kita ya, jadi khawatir gitu. Tetapi yang kita ingat terus pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Bapak Gembala minggu lalu berkhotbah tentang rejoices and joyfully, sukacita yang penuh boleh kita alami di Natal ini. Walaupun mungkin kita banyak persoalan, tetapi kita percaya Allah membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan saat pagi hari ini saya mau men-sharingkan tentang hati ya, atau heart. Kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu ibunya Tuhan Yesus. Siapa? Maria ya. Kita akan baca di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai yang ke-38. Ini saya harus baca supaya saudara kembali mengingat kisah bagaimana Maria dipilih oleh Tuhan ya, oleh Allah. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf, dan dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, izinkan saya untuk bercerita kembali sedikit. Bermula ketika Allah mengutus Gabriel untuk menemui Maria, dikatakan. Itu adalah awal rencana Allah untuk memulai misinya menyelamatkan manusia. Yang luar biasa adalah prosesnya, saudara. Mengapa Maria dipilih Tuhan untuk melaksanakan misinya? Mengapa Tuhan tidak memakai wanita lain? Misalnya saja wanita yang sudah menikah tapi belum punya anak gitu ya. Mengapa Maria? Justru itulah, saudara ya. Dikatakan kalau saudara baca di ayat 30 bahwa Maria beroleh kasih karunia Allah. Dia menjadi pilihan Tuhan, dan pilihan Tuhan itu gak pernah salah. Maria dipilih oleh Tuhan, dan pilihan Tuhan itu tidak pernah salah. Mari saat ini saya mengajak juga saudara untuk memahami hatinya Maria. Memang Tuhan memilih Maria, tapi Maria itu manusia biasa. Saat itu mungkin dia menjalani kehidupannya sebagai seorang gadis yang dikatakan mau menikah. Dia sudah punya tunangan namanya Yusuf, tapi belum menikah. Kalau belum menikah berarti belum serumah, ya, belum pernah berhubungan seperti suami istri. Dan Maria ini dikatakan dia adalah seorang perawan. Jadi jelas ya, yang diutamakan adalah tentang kekudusan. Lalu kenapa Maria yang dipilih? Gitu ya. Kalau kita lihat yang garis keturunan Daud adalah dari Yusufnya. Gitu ya. Tapi saya nggak bicara Yusuf saat ini, tapi saya ketika membaca ayat ini saya mencoba kita semua lah ya memahami hatinya Maria. Andaikan jika saya mau tanya yang wanita-wanita nih, terutama untuk wanita yang muda ya. Tapi kalau yang misalnya belum ada pikiran mau nikah, apalagi belum pacaran, mungkin nggak kepikir ya. Tapi kalau andaikan nih, saya mau tanya wanita-wanita ya. Tiba-tiba ada orang, kalau ini malaikat, saya pasti wujudnya waktu itu berupa manusia, mobil gede gitu ya, datang pakai sayap gitu enggak. Tetapi malaikat itu menyampaikan sebagai utusan Tuhan. Tiba-tiba ada di hadapan saudara yang wanitanya. Hai, salam, engkau siapa misalnya gitu ya. Engkau akan mengandung. Kaget nggak? Hana misalnya tiba-tiba ada yang nyamperin, Ibu Hana, kamu akan mengandung gitu tiba-tiba. Pasti kaget kan? Gitu ya. Sama reaksi Maria pun ketika istilahnya disamperin sama Gabriel, dia terkejut kan. Tapi malaikat ini menenangkan Maria, dan saya percaya bahwa itu bukan hipnotis. Oh sekarang kan udah hipnotis gitu ya. Enggak, saudara. Maria pun terkejut gitu ya. Tetapi malaikat ini menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Allah, ya. Dan dikatakan Maria ini dikaruniai, merupakan kasih karunia ya dari Tuhan sendiri. Jelas bahwa yang pertama adalah bahwa Maria ini dipilih Tuhan karena dia menjaga kekudusan. Dia kan masih gadis, masih perawan gitu ya. Nah, tetapi lebih lanjut kita lihat Maria ini kan terkejut, terus sempat ungkapin tuh, bagaimana mungkin, saya kan belum punya suami. Betul ya, pasti kaget dong kalau misalnya yang belum punya suami terus disamperin kamu akan mengandung. Gimana? Orang punya anak berarti harus ada pasangan dan sudah hubungan suami istri istilahnya gitu ya. Tentunya terkejut. Maria apa yang disampaikan malaikat kemudian tuh tidak masuk dalam logika manusia saat itu. Saya coba memahami Maria, wah pasti kaget banget gitu. Tetapi apa jawaban Maria? Kalau kita baca tadi di ayat 38, Maria berkata bahwa dia hanya hamba Allah dan dia menerima perkataan malaikat itu tersebut. Wow, enggak mudah saudara. Seseorang secara langsung kan nggak nunggu, nanti deh saya pikir-pikir dulu, enggak saudara. Tapi saat itu Maria mengatakan hal demikian, bahwa dia itu hanya hamba Allah dan dia menerima perkataan tersebut. Mungkin kalaupun dia bingung pasti ya bertanya-tanya, ada apa ini? Dia akan melahirkan, dikatakan sang juru selamat belum ada. Kalau kita kan sekarang udah baca kisahnya. Tetapi saat itu wanita yang bernama Maria yang asalnya hidupnya biasa-biasa saja didatangin malaikat, tiba-tiba dikasih pesan yang luar biasa. Bagaimana? Kehidupannya pasti berubah. Lantas kelanjutan ceritanya, Maria akhirnya mengandung, tetapi bukan dari hasil persetubuhan, melainkan benih ilahi ditanamkan di rahimnya. Kalau zaman sekarang kan ada proses bayi tabung, ya, dan itu nggak gratis, mahal banget. Tetapi saat itu Allah meminjam rahim Maria. Dia titipkan benih ilahi
sel telurnya dari Maria, ya, gabung dan akhirnya jadi bakal anak, dikatakan, ya. Sama seperti halnya manusia pertama hidup ketika nafas kehidupannya itu ditiupkan ke dalam manusia sehingga Adam menjadi hidup gitu. Nah saat itu pun saya percaya prosesnya seperti itu, gitu ya, bukan hubungan suami istri saudara, tetapi dititipkan benih itu langsung masuk ke dalam rahim Maria dan Maria pun mengandung. Yang luar biasanya lagi saudara, saya nyinggung sedikit Yusuf ya. Yusuf kan tunangan Maria, diberitahu Allah dalam mimpinya, semua tuh udah diatur Allah, bukan Marianya yang ngomong, pasti nggak akan percaya dong gitu ya. Tetapi Allah sudah mengatur segala sesuatunya, bahkan 6 bulan sebelumnya malaikat Gabriel ini juga diutus Tuhan ke Elisabet, dikatakan ke Zakaria Elisabet. Mereka kan udah tua banget gitu, dan Elisabet ini mandul, nggak punya anak, tetapi dikasih kasih karunia juga sehingga akhirnya Elisabet mengandung dan nanti yang melahirkan Yohanes Pembaptis 6 bulan sebelumnya. Makanya tadi dikisahkan di ayat yang tadi kita baca bahwa sanakmu pun Elisabet sedang mengandung 6 bulan gitu ya. Nah, dan akhirnya ketika tadi Yusuf diberitahu Allah dalam mimpi, luar biasanya Yusuf yang tadinya mau menceraikan Maria sebagai tunangannya secara diam-diam berubah. Dia juga taat kepada Tuhan, ya, dan ikuti rencana Allah. Nah, kita balik lagi tentang Maria. Setelah dia mengandung, dia pun pergi mengunjungi kerabatnya yaitu Elisabet, dan itu pun pasti sesuai dengan rencana Allah, bimbingannya Allah. Dia begitu mendengar Elisabet sedang mengandung, dia pergi ke sana. Maria tinggal di Nazaret. Dia harus pergi ke Yehuda di mana Elisabet tinggal. Saya cari jarak dari Nazaret ke Yehuda itu sekitar 100 km lebih. Kalau saat ini bisa ditempuh dalam 2 jam kurang kali kalau nggak macet gitu ya. Tetapi waktu itu kan nggak ada mobil yang kekuatannya cepat, ya. Pasti Maria ini jalan kaki atau menggunakan keledai untuk menempuh perjalanan itu, dan dikatakan dia ke pegunungan gitu. Nah, di ayat 56 di pasal yang sama dikatakan Maria tinggal di tempat Elisabet selama 3 bulan. Berarti semester pertama, ya, perhatikan saudara. Kalau yang laki-laki mungkin ibu gembala nyeritain apa sih gitu. Apalagi kalau yang belum menikah gitu ya. Tetapi kalau yang menikah dan punya anak pasti mengalami ya. 3 bulan pertama biasanya apa? Suka ngidam, mual-mual. Saya nggak tahu ya, di sini nggak diceritain Marianya muntah-muntah nggak gitu. Minimal biasanya suka nek gitu. Pasti ada perubahan di dalam kehidupannya, betul ya? Yang udah pernah melahirkan nih gitu, atau para suami yang pernah ngalamin istrinya hamil gimana gitu. 3 bulan pertama, wah ada yang muntah-muntah, tapi saya percaya Maria nggak sampai sakit-sakitan. Tetapi pasti ada perubahan dalam kehidupannya dan dia harus menyesuaikan diri, saudara. Ya, gimana pengalaman Ibu Hana dulu waktu mengandung? 3 bulan pertama, Ibu Hana ngidam nggak? Atau sempat muntah-muntah? Nggak enak ya, pengennya ada yang perhatiin. Tetapi saat itu Maria pergi sendiri, saudara. Dia pergi ke Elisabet. Dan yang luar biasanya itu memang sudah rencana Tuhan. Ketika dia sampai di tempat Elisabet, dikatakan waktu Maria ini nyampein salam ke Elisabet, bayi yang di dalam kandungan Elisabet itu melonjak, gitu ya. Sehingga akhirnya Elisabet itu penuh Roh Kudus saat itu, kan? Jadi di bawah kuasa Tuhan dan mengucapkan kata, wah ada apa? Intinya gini, saya dikunjungi oleh Ibu Tuhan. Jadi Maria ini mendapat peneguhan kembali saat itu. Ketika bertemu Elisabet, wah, gitu ya, diteguhkan lagi lewat Elisabet. Dia tinggal 3 bulan di situ. Tetapi Maria bukan seorang yang manja. Bahkan kalau kita baca di ayat selanjutnya, Maria ini memuji Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan. Dia bersuka cita. Bayangin saudara. Kalau saudara tadi yang saya tanya ya, para gadis, para wanita dikasih tugas seperti ini, pasti deg-degan, bingung gitu. Tetapi Maria ini dikatakan menerima dengan sukacita, ya. Dan waktu 3 bulan itu, saya mau tanya nih, ya,
Elizabeth mengandung usia berapa? 6 bulan. Maria tinggal di situ 3 bulan. Berarti Elizabeth melahirkan di 9 bulan itu. Waktu Yohanes Pembaptis lahir, akhirnya Maria ini balik lagi. Itu kalau yang saya baca kisahnya, karena dikatakan kalau orang yang waktu itu sudah melahirkan, dia nggak boleh bertemu dengan banyak orang gitu ya, sehingga akhirnya Maria ini pulang ke kotanya kembali gitu ya. Nah, 6 bulan ke depan terus Maria lalui ya. Tentu waktu balik ke kotanya, Yusuf dengan setia mendampinginya. Kita lihat ya, bagaimana seorang wanita yang tadi masih perawan, belum dinikahi gitu ya, memasuki masa kehamilan dan belum lagi menghadapi gunjingan, pasti semua membicarakannya. Karena kalau ketahuan dia hamil, misalnya kayak hamil di luar nikah, gak punya suami, hukumannya gak main-main waktu itu. Tetapi Tuhan melindungi Maria sedemikian rupa sehingga dia memakai orang-orang di sekelilingnya, dan Maria ini mendapat kasih karunia. Yusuf pun dipakai untuk melindungi dan menjaga martabat Maria. Perhatikan, semuanya udah dalam rencananya Tuhan. Di masa-masa sulit Maria mengandung gitu ya. Walaupun dia dikatakan bersukacita, itu nggak gampang bawa bayi di dalam kandungan. Ya, ibu-ibu yang pernah merasakan 9 bulan bawa bayi di mana? Tidur malam kepanasan, mau balik susah, apalagi kalau udah besar ya. Nggak bisa, yang biasa tidur tengkurap mungkin nggak bisa. Balik ke kiri salah, balik ke kanan salah. Betul ya, yang ngalamin nih gitu. Saya ngalamin 3 anak ini. Tapi kalau belum ngalamin, pasti nggak akan memahami. Dulu saya lagi masa gadis, pernah memerankan tokoh Maria. Siapa di sini anak remaja atau yang gadis pernah memerankan tokoh Maria? Saya pernah. Dulu kan kalau drama ada Maria Yusuf, saya pernah jadi Marianya. Jalan-jalan, seneng aja ya. Oh, penginapan penuh. Waktu itu Maria ceritanya mau melahirkan Tuhan Yesus. Tok tok tok. Saya nggak memahami karena waktu itu saya masih gadis. Penuh. Oh iya, paling sedih. Aduh, saya sekali-kali gitu. Aduh, padahal saya nggak pernah ngerasain gimana rasanya hamil, mengandung, punya anak. Tapi setelah saya mengandung, oh begini rasanya membawa anak tuh di dalam kandungan seperti ini. Apalagi detik-detik saat mau melahirkan. Betul ya, Ibu Ella juga. Gimana lagi melahirkan Aurel? Pasti ada yang dirasa apa? Mules pasti. Bu Ella kan di sesar ya? Oke. Lewat sesar. Tapi kalau Maria nggak lewat sesar. Dia, oh iya sakit katanya. Ya, tetapi kalau yang lahir alami siapa? Alin ya, melahirkan alami. Sesar ya alami. Mules. Oh iya. Oh ada pengalaman gitu Pak ya. Enak mana? Enak normal. Oh enak normal katanya. Dan ya itu memang prosesnya saudara. Harus mules. Dulu pernah berpikir kayaknya berjuang sendiri kali kan ini ajaib ya gitu ya. Maksudnya bayinya besar sendiri. Tapi kontraksi itu harus dilalui Maria. Kalau nggak mungkin bayi itu keluar. Karena kan itu tandanya. Gimana tahu kalau bayi itu harus keluar dan wanita itu harus mengejar gitu. Yaitu dengan sakit perut. Kalau nggak sakit perut gimana berosot sendiri gitu ya. Pasti harus mules. Dan itu dialami Maria. Dan yang luar biasanya dikatakan ya, detik atau di saat Maria harus melahirkan, waktu itu tepat dengan sensus. Saya masih cerita dikit lagi ya. Dan Maria dan Yusuf harus mendaftar dari Bethlehem ya, atau dari Nazaret ke Bethlehem. Saya lihat lagi jarak Nazaret ke Bethlehem berapa? 150 sekian, jadi 150 km lebih. Dan itu harus ditempuh dengan jalan kaki atau naik keledai. Pastinya Maria naik ke atas keledai gitu ya, tunggangan. Bukan hal yang mudah buat orang yang sedang hamil tua harus menempuh perjalanan yang jauh. Tetapi Maria lalui itu dengan sabar ya. Sampai akhirnya dia pasti alami kontraksi dan mulas, dia harus melahirkan. Bukan juga satu kebetulan, karena semua itu dalam rencana Tuhan. Penginapan penuh segala macam dan harus lahir di kandang domba, itu memang sudah rencana Tuhan. Dan sekali lagi kita pahami hati Maria. Maria menerima semuanya itu. Bayangin, dia nggak protes saudara. Saya udah dipilih Tuhan untuk mengandung, dikatakan bayi yang kudus. Dia bisa aja dong bilang ini, nanti sediain tempat yang
baik dong, anak raja yang dia kandung. Tetapi Maria nggak protes. Dia ngelahirin di kandang domba, saudara. Itu nggak kebayang. Dulu juga kita lagi mainin drama, asik-asik aja. Kadang ada hal-hal yang lucu. Tapi kalau kita pahami kisah ini luar biasa, saudara. Ibu-ibu mau nggak ngelahirin di kandang domba? Nggak mau. Minimal di rumah sendiri, enak di rumah lah. Dia di kandang domba, di kasur sendiri. Ini di kandang domba, nggak ada tempat untuk membaringkan. Akhirnya ditaruh di tempat makanan hewan ya, gitu ya. Dibungkus kain lampin, cuman nyediain, mungkin ada orang yang ngasih kain lampin, diletakkan bayi Yesus di situ. Maria nggak ada proses-proses, mungkin pasti ada dibantu, istilahnya bidan lah gitu ya, dibantu Maria untuk melahirkan gitu. Tetapi Maria melalui semuanya itu dengan tabah dan sabar. Dari kisah ini, saudara, apa yang kita mau belajar bukan hanya kaum wanita loh, tetapi kaum pria saat ini. Ya, tadi WL juga sudah mengatakan, sudahkah Yesus itu lahir di hati kita? Kalau ini kan Maria, Yesusnya ada di perut gitu. Tapi sudah belum lahir di hati kita. Apa yang kita bisa pelajari dari Maria? Maria mempunyai kerendahan hati atau humble. Terbukti waktu pertama berita itu disampaikan, Maria merendahkan dirinya dan mengakui bahwa dia hanya hamba Tuhan. Dia nggak mengajukan hal-hal yang neko-neko, ya. Rahimnya dipinjam loh, seorang gadis yang masih perawan rahimnya dipinjam. Mungkin kalau hal itu sampai ke kita para wanita yang masih perawan, jangan Tuhan. Tiba-tiba datang ke Tessa M ya, dipinjam ya kandungannya, aduh jangan aku gitu. Tetapi Maria ini dikatakan tidak neko-neko, bahkan sampai saat melahirkannya pun dia tidak protes, harus melahirkan di kandang domba. Yang kedua, Maria memiliki kerohanian yang luar biasa, excellence spiritual. Seseorang yang tidak memiliki kerohanian yang luar biasa tidak akan mudah menerima tugas ini, saudara. Kadang kita pun kalau mengalami masalah demi masalah, butuh iman yang kuat untuk melewatinya, betul? Itu tuh butuh motivasi. Kalau nggak ada yang mendukung, apalagi gitu. Ya, masalah demi masalah ada. Maria juga kan bukan hidup hanya untuk tadi mengandung Tuhan Yesus, dia harus menjalani hari-harinya sebagai seorang wanita gitu. Ada aktivitas-aktivitas lainnya, tetapi dia mau bayar harga. Dia yang belum menikah harus mengalami hal ini. Bisakah kita memahami perasaan Maria saat itu? Yang ketiga, Maria punya sikap hidup yang baik atau attitude good. Dia tidak menjadi marah, stres ketika menjalani hal ini. Karena terbukti ketika di awal kehamilan, waktu di rumah Elizabeth tadi, dia memuji Tuhan, bersukaria, dan mendapat peneguhan dari Tuhan. Ya, Maria seorang gadis yang baik dan sekaligus ibu yang baik. Yang keempat, Maria punya tanggung jawab penuh atau responsibility. Maria adalah seorang wanita yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Mulai dari dia mengandung selama 9 bulan, membesarkan Yesus, sampai mendampingi Tuhan Yesus ketika dia disalib. Maria ada di situ, di bawah salib Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Kasihnya Maria ini luar biasa, gitu ya. Yang kelima, Maria sangat percaya pada Allah. Trust in God. Kalau dia nggak percaya sama Allah, dia nggak mungkin mau menerima tugas ini. Ya, dia tidak ragu mengemban tugas mulia ini. Kepercayaannya itu dia pegang selama hidupnya. Pun saat dia tidak memahami apa yang sedang dialami atau yang belum dia ketahui, tetapi ada perkataan ya di beberapa ayat firman Tuhan, Maria itu selalu menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Itu dilakukan karena dia percaya kepada Allah. Dia nggak protes, tetapi dia percaya sepenuhnya pada Tuhan. Tahun ini, saudara, kedua kalinya kita merayakan Natal dalam situasi seperti ini. Ya, masalah, ada yang usaha mungkin sepi. Kalau saya atau suami saya bertemu dengan orang yang lebih berusaha, gimana? Sepi gitu. Tetapi puji Tuhan, itu pemeliharaan Tuhan. Lihat, sampai saat ini saudara masih bisa duduk di tempat ini beribadah, itu kemurahan Tuhan. Ya, sedangkan banyak juga tidak sedikit yang di luar sana stres dan putus asa. Tetapi mari di momen menjelang Natal tahun ini kita belajar dari Maria yang memiliki yang pertama apa tadi? Kerendahan hati. Humble, kerendahan hati. Yang kedua,
excellent spiritual. Yang ketiga, attitude. Yang keempat, responsibility. Yang kelima, trust. Kalau saudara lihat huruf-huruf di depannya, ketika saudara menggabungkan itu menjadi heart. Ya, hati. Semuanya bermula dari hati. Menghadapi apa yang terjadi, kita harus punya kerendahan hati. Ya. Biasanya seseorang ketika menghadapi masalah suka protes, bahkan mungkin suka marah sama Tuhan. Banyak kesaksian-kesaksian yang saya karena baca atau melihat tayangan-tayangan kan artis ya yang biasa ditayangkan. Oh, saya marah sama Tuhan, protes. Tetapi Maria nggak protes, saudara. Apa yang dia alami itu luar biasa loh. Tapi dia nggak protes, dihadapi dengan kerendahan hati, benar-benar kerendahan hati. Dan dia memiliki kerohanian yang baik, menjaga hidup rohaninya. Kita harus menjaga hidup rohani kita dengan doa, firman Tuhan, ibadah, itu nggak boleh ditinggalkan, saudara. Dan memiliki sikap yang tetap baik atau berbuat baik walau keadaan sedang tidak baik. Yang kadang-kadang kita pengen berontak atau dari protes, tetapi Maria tidak demikian. Tetap melakukan segala sesuatu dengan tanggung jawab penuh, terlebih di dalam pelayanan. Tetap setia di dalam pelayanan apapun yang terjadi, dan tetap percaya Tuhan apapun yang sedang dialami. Mari, ketika saudara menemui kesulitan, datang saja pada Tuhan Yesus. Ya, mungkin kita curhat, bisa curhat sama orang lain, tetapi yang paling tepat itu curhat sama Tuhan, datang sama Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita baca berulang-ulang, kita dengar berulang-ulang, jangan pernah bosan, saudara. Itu tuh mengubahkan kita menjadi lebih baik lagi, menguatkan kita melewati masa-masa yang ada. Ya, justru ketika masalah ada, jangan kita jadi malas baca firman Tuhan. Harus mau baca firman Tuhan. Kita harus bukan sedikit ya, harus memaksa gitu roh kita ini untuk makan makanan rohani. Orang saya pernah juga mengumpamakannya, kalau orang lagi lapar nih, nggak ada makanan, bisa marah-marah kan? Begitu dikasih makanan ceplok gitu. Ya, itu kadang perut jadi hal yang utama. Terus gimana rohani kita? Ketika saudara udah mulai merasakan kegersangan, berarti kan harus makan firman Tuhan. Nggak ada yang lain, saudara. Bukan makanan yang lain. Firman Tuhan ini makanan yang paling tepat untuk rohani saudara. Sehingga hati saudara bisa damai, bisa sukacita walaupun banyak masalah. Kan saudara juga kalau lapar gitu ya, terus makan, beres urusan perutnya gitu. Masalah mah tetap ada ya, gitu ya. Harus menjalani kehidupan. Nah, rohani juga begitu, saudara, ya. Tetapi bedanya kalau kita punya iman yang terus makin dikuatkan, masalah apapun yang datang, kita akan makin lebih dewasa lah pasti. Udah lebih pasti menghadapi hal-hal yang ada di dalam dunia ini, kita pasti dikuatkan. Nggak akan menjadi orang yang mudah stres atau kehilangan pengharapan, karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Jaga roh kita supaya tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, jangan sampai padam. Dan biarlah di Natal ini kita minta Tuhan memberikan hati yang baru, agar kita bisa kembali melayani Tuhan, beribadah pada Tuhan dengan sepenuh hati, full heart. Jadi nggak hanya heart, tapi ditambahin fullnya, full heart. Ya, dan biarlah Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya undang pemain musik dan player Tuhan, PL Singer, membantu saya untuk menaikkan satu pujian. Ini satu pujian lama, saudara. Ya, tetapi kata-katanya pasti akan menjadi baru. Ya, ada bahasa Inggrisnya sebetulnya. Mungkin kalau yang jemaat lama tahu lagu ini, Create in Me a Clean Heart. Tapi kita akan baca atau kita nyanyikan bahasa Indonesianya ya. Beriku hati baru, ya Allah. Biarlah saat ini kita merenungkan firman Tuhan sejenak. Kita pahami tadi ya, kita sudah memahami hatinya Maria seperti apa ketika dia harus mengandung bayi Tuhan Yesus. Tetapi bukan sekedar mengandung, kita lihat kehidupan Maria. Makanya dia disebut wanita pilihan Tuhan, wanita yang dikaruniai, wanita yang dikasihi Allah. Kita angkat pujian. Kita kepada Tuhan.
Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan, jangan ambil roh-Mu dariku. Berbagi sukacita keselamatanku, jangan ambil roh-Mu dariku. Jangan sampai roh kita padam, tetapi terus menyala melayani Tuhan. Beriku hati baru, katakan kepada Tuhan, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan, jangan ambil roh-Mu dariku. Berbagi sukacita keselamatanku, jangan ambil roh-Mu dariku. Jagaku dalam hadirat-Mu, jangan ambil roh-Mu dariku. Itu doa kami Tuhan. Berbagiku sukacita keselamatanku, jangan ambil roh-Mu dariku. Jangan ambil roh-Mu, jangan ambil roh-Mu dariku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Yesus mari saudara sekalian, biar kita berdoa kepada Tuhan bahwa Dia akan memberikan hati yang baru di Tuhan, untuk kita bisa full melayani Tuhan. Haleluya. Yesus, terpuji namamu Tuhan. Yesus, terpuji kami. Oh, Tuhan berikan semangat baru buat kami melayani Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Biarlah jiwa kami terus memuliakan Tuhan, hati kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam 2 tahun ini saudara, apa yang saudara rasakan ketika saudara mengiring Tuhan? Adakah sesuatu perubahan hal yang baik? Kita makin dekat sama Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Apakah itu yang saudara rasakan? Kalau tidak, saudara harus cepat kembali, karena itu warning buat kita semua. Kedatangan Tuhan semakin dekat saudara. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, tetapi saudara tidak boleh main-main dengan kerohanian saudara. Saudara sungguh-sungguh
di dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Kita ini penuh kekurangan, saudara. Tetapi biarlah kita minta kepada Tuhan supaya tiap hari kita dikuduskan oleh Tuhan, sehingga ucapan, perbuatan kita juga semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa, jangan kompromi dengan dunia ini. Jangan memakai logika kita sendiri saja. Apa yang dialami Maria itu di luar logika manusia. Tetapi Maria menerima dengan kerendahan hati. Saudara sulit merendah hati. Mungkin saudara sudah menganggap bahwa aku sudah rendah hati, aku gak sombong. Tetapi benarkah saudara sudah memberikan hati yang terbaik buat Tuhan Yesus? Di Natal tahun ini, apa yang saudara memberikan kepada Tuhan Yesus? Mungkin kita sebagai manusia hanya memikirkan mau pakai baju apa di Natal tahun ini, aku mendapat hadiah apa. Tetapi saat ini pertanyaan itu saya tanya kepada saudara, apa yang saudara berikan buat Tuhan di Natal tahun ini? Bagaimana hidup rohani saudara? Hati saudara apakah sudah full heart menyembah Tuhan, melayani Tuhan? Mungkin belum. Saya pun merasa kurang saudara. Tetapi tiap hari saya berjuang dengan kehidupan ini. Demikian juga saudara semua. Semua mengalami hal yang sama mungkin. Cuma masalahnya yang berbeda-beda. Tetapi kita punya Tuhan yang sama. Tuhan Yesus yang begitu baik, yang memperhatikan. Lihat apa yang dialami Maria. Rencananya sudah Tuhan ampunan Maria ini hanya butuh ketahanan. Dan dia mengalami kemuliaan Tuhan. Dia bukan seorang yang neko-neko. Dia gak meminta dia melahirkan di hotel yang mewah. Tetapi dia memberikan hatinya sepenuhnya pada Allah. Tahun ini biarlah kita berikan hati kita full heart sama Tuhan. Usahakan untuk kita terus meningkatkan rohani kita, berdoa, membaca firman, dan tidak meninggalkan ibadah, saudara. Karena ibadah itu penting. Kita ibadah bukan karena ingin dilihat pendeta atau orang lain, tetapi ibadah itu rasa syukur kita kepada Tuhan. Apakah saudara bisa bersyukur kepada Tuhan? Tunjukkan dengan niat saudara di dalam ibadah, membaca firman Tuhan dan berdoa. Biar Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada saudara. Kalau saat ini mungkin ada hal yang tidak dimengerti oleh saudara, belajar juga seperti Maria yang menyimpan segala perkaranya di dalam hatinya dan terus mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Kita akan satu pujian sekali ini aja. Beriku hati baru. Beriku, nyanyikan dengan segenap hati kita. Angkat tangan kita kepada Tuhan kalau saudara benar-benar ingin memberikan hatimu kepada Tuhan. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan rohnya. Saya undang saudara pakai body ini. Jagaku dalam hadiratmu, Yesus Tuhan.
akan mentahirkanmu dari segala kenajisan dan berhala-berhalamu. Tuhan akan memperbaharui rohmu dan batinmu. Dia akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru, sehingga hidupmu akan taat kepada Tuhan sepenuhnya. Dan saudara akan lihat mulai hari ini, ketika saudara diperbaharui rohmu, maka saudara akan melihat kemuliaan demi kemuliaan, kebaikan demi kebaikan, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan. Terima itu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sekarang juga hamba mau berdoa untuk Ibu Lastri yang kondisinya belum sepenuhnya membaik. Tapi kami percaya Bapak, biar orang yang sekitarnya Bu Lastri bisa menumpahkan tangan. Di dalam nama Yesus Kristus. Biar kekuatan Tuhan, kesembuhan akan terjadi di dalam nama Yesus Kristus buat Ibu Lastri. Dan Ibu Lastri akan mengalami kesembuhan sempurna daripada Tuhan. Karena Kau adalah dokter di atas segala dokter, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak. Terima kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu. Kami semua mengucap syukur. Seminggu menjelang Natal ini, 6 hari Bapak, kami sudah dipersiapkan memiliki kehidupan yang baru. Dan kami percaya Bapak, kami mau mempersembahkan yang terbaik di hari Natal ini Bapak. Kami juga mau membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus di hari Natal ini Tuhan Yesus. Supaya mereka pun juga semua boleh diselamatkan. Mereka semua boleh mendapatkan kehidupan yang baru ketika mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang sangat besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, teman-teman yang mari kita ingat bersama-sama selama sepekan ini kita akan berikan korban persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Engkau baik Tuhan. Kami juga percaya setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami boleh pergunakan semua dengan baik. Dan hari ini kami mau beri untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, di tempat ini. Biar Tuhan yang menaruh dalam hati, meletakkan dalam hati kami seberapa kami harus memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan membuat kami kekurangan. Tuhan tidak akan membuat kami meminta-minta, tapi kami akan menerima berkat yang melimpah yang tidak pernah terpikirkan oleh kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami beri dengan sukacita. Haleluya. Amin. Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Lagu ini mungkin lagu baru, tapi saya suka dengan lagu ini. Saya percaya saya ingin mentransferkan roh yang sama, bahwa Allah beserta dengan kita. Selamat menikmati Tuhan.